laksanakan ibadah korban bagi yang telah diberi kemampuan, kesanggupan dan kelapangan oleh Allah. Di antara hikmahnya itu adalah yaitu menciptakan dan menjadikan hati kita menjadi tenang. Di mana kisah anak Nabi Adam Habil dan Kabil. Habil diterima korbannya, senang dia. Kabil tidak diterima korbannya, susah dia. Maka karena tidak diterima sampai dia membunuh saudaranya Habil. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintah mengorbankan anaknya Ismail. Setelah dilaksanakan diganti dengan domba yang besar, maka keduanya merasa senang hatinya. Inilah di antara hikmah dari korban itu untuk menciptakan manusia menjadi hati yang tenang. Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa manusia mempunyai beberapa sifat. Di antaranya adalah pertama sifat rububiyah. Di mana manusia saat dia mengatakan bahawa karena dialah, karena kehebatannya lah, seperti Qarun mengatakan harta yang saya dapatkan ini karena kehebatan otak saya menjalankan mencari uang, maka ini saat itu dia mempunyai sifat rububiyah. Kemudian sifat setaniah, menyerupai perangai tingkah laku setan. Dan yang ketiga sifat hewaniah. Serta yang keempat adalah sifat insaniah. Sifat setaniah, sifat hewaniah adalah salah satu sifat yang ada pada manusia. Perlu kita hilangkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan hati yang tenang. Di antaranya adalah melaksanakan penyembelihan korban. Tapi tidak korban saja atau binatang sorban saja yang mesti kita sembelih. Atau ibaratnya atau menyembelih sifat-sifat binatang itu. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, pada ayat 260. Pada awal khutbah tadi telah khatib bacakan, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Rasul kita Nabi Muhammad. Dan teringatlah ketika Ibrahim berkata kepada Rabbnya, "Ya Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Tuhyil mauta, kata Nabi Ibrahim. Maka Allah menjawab, "Qala awalam tu'min." Hai Ibrahim, apakah engkau tidak percaya kepadaku bisa menghidupkan yang telah mati? Ibrahim menjawab, "Saya percaya sekali ya Allah. Jangankan menghidupkan yang mati, yang belum ada saja bisa engkau adakan, engkau hidupkan." Tapi kata Ibrahim, "Qala bala walakin liyatma'inna qalbi." Di sinilah letaknya, Pak. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, "Ya Allah, saya pengen engkau memperlihatkan kepadaku tentang cara menghidupkan yang mati itu adalah supaya hatiku menjadi tenang." Melaksanakan korban, Nabi Ibrahim sudah tenang hatinya menyembelih Ismail. Tapi hari ini dia minta ketenangan hati pula. Maka Allah jawab, kata Allah, "Fakhuz arba'atam minat tayri." Kalau begitu, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, engkau ambillah 4 ekor burung, maka engkau sembelih burung itu. Dan engkau cincang-cincang sampai hancur ke-4 burung itu. Setelah hancur ke-4 burung itu, engkau taruh 1/4, engkau satukan, kata Allah kepada Ibrahim. Dan engkau satukan serta engkau bagi 4. 1/4 engkau taruh pada sebuah bukit. 1/4 lagi pada bukit yang kedua. 1/4 lagi pada bukit yang lain. Dan 1/4 lagi pada bukit yang ke-4. Lalu kata Allah, maka Allah katakan, "Khuz summa du'una." Engkau panggillah ke-4 burung itu dengan satu persatu panggilan. Bapak saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan 4
burung itu adalah yaitu burung elang, burung merpati, burung merak dan ayam jantan atau ayam jago. Maka kata Allah kepada Ibrahim, panggillah. Engkau panggillah yang pertama burung elang. Setelah dicincang oleh Ibrahim, dibunuh oleh Ibrahim dan dicincang, ditaruh pada 4 bukit dan dia panggil satu persatu. Elang katanya, maka berdatanglah daging, tulang, bulu dari elang yang telah bercampur baur tadi, telah hancur tadi di atas kepala Ibrahim, di hadapan mata Nabi Ibrahim, dan elang itu membentuk seekor elang dan dia menghadap kepada Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu maka Nabi Ibrahim memanggil burung yang kedua, merpati. Maka merpati, daging-daging bulu merpati juga berterbangan di hadapan Nabi Ibrahim, menyatu dia. Maka berbentuk merpatilah dia. Sampai burung ketiga, burung merak. Dan yang terakhir ayam jago. Begitulah Nabi Ibrahim memanggil satu persatu. Apa yang kita lihat di sini Bapak Saudara? Pertama adalah yaitu eksperimen Nabi Ibrahim. Beliau meminta ketenangan. Disuruh oleh Allah untuk membunuh 4 binatang. Burung elang, merpati, burung merak dan ayam jago tadi. Hakikatnya para mufassir menjelaskan adalah di antaranya kita disuruh untuk membunuh atau menghancurkan, mencincang-cincang sifat yang ada pada 4 binatang ini atau pada binatang-binatang ciptaan Allah. Kita lihat Bapak Saudara. Pertama, burung elang mempunyai sifat kebuasan. Jadi burung elang buas, memakan makanan yang hidup, binatang yang lain, kelinci, tikus, ayam, ikan dia makan. Maka elang adalah termasuk binatang buas. Maka yang pertama disyaratkan kepada Nabi Ibrahim, hilangkanlah simbol dari kebuasan yang ada pada dirimu. Maka engkau akan tenang. Maka Bapak Saudara, banyak di antara kita yang saling cakar-mencakar. Baik mencakar saudaranya, mencakar orang lain, mencakar uang negara, uang daerah, mencakar aspal, banyak. Dan kita yang suka cakar-mencakar, inilah sifat elang. Perlu kita hilangkan simbol dari sifat ini. Yang kedua, elang itu adalah binatang yang suka mencuri. Kan tidak pernah elang minta izin kepada kita untuk mengambil ayam, tidak pernah. Dia curi, dia rampok. Maka orang yang pencuri dan perampok ini adalah simbol dari sifat hewan binatang bernama elang. Kita hilangkanlah suka mencuri. Kenapa? Karena tidak akan mungkin orang mencuri itu hatinya tenang. Pasti orang mencuri itu hatinya susah. Apabila kita curi satu benda, bertemu dengan orang yang kita curi, dia orang yang dicuri itu tidak ada masalah, tapi hati kita was-was. Rasa-rasa akan ketahuan juga bahwa kita mencuri. Inilah orang yang mencuri Bapak Saudara. Ada istilah saat ini, yaitu rasaki alang dak kan dapet dek musang. Elang suka mencuri di siang hari. Sementara musang suka mencuri di malam hari. Sekarang tradisi mencuri sering malam juga Pak. Di mana mencuri uang negara malam, mencuri BBM malam juga, listrik naik malam juga, itu sudah adalah sifat dari musang ini. Maka sifat hewan ini perlu kita hilangkan. Banyak saat ini yang suka mencuri, mengambil hak orang lain. Di antaranya adalah mencuri uang, mencuri jabatan, merampok jabatan, merampok istri orang lain, merampok suami orang lain. Yang tidak kalah pentingnya juga akhir ini Bapak Saudara, baru-baru ini mencuri suara juga ada Pak. Mencuri suara sehingga saat pengumuman suara berlinangan tersisa-sisa dia. Kenapa? Karena orang mencuri walaupun suara dicuri itu tidak akan tenang. Susah Pak kalau penyakit mencuri. Maka Bapak Saudara, kita semua termasuk khatib sendiri, jangan sekali-kali mengambil hak orang lain. Mencuri hak orang lain. Kenapa? Tidak akan tenang hidup. Tidak akan menjadi damai hidup. Susah orang yang mencuri. Inilah bahayanya dari mencuri. Yang tidak kalah pentingnya Bapak Saudara, Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa pada ayat 10 mengatakan,
bahwa orang yang mencuri harta orang lain, maka dia akan terasa panas. Kenapa? Mengambil harta orang lain sama dengan mengisi perutnya dengan api sepenuhnya dengan secara zalim. Dalam surah An-Nisa ayat 10 Allah katakan, innal ladzina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta yang orang lain, baik dia dapatkan secara zalim, secara mencuri, secara merampok, termasuk memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya sepenuh perutnya. Jadi susah Pak. Orang yang mencuri dibawa ke rumah, tonggaknya ada semen curian, lotengnya ada paku curian, tidak tenang di rumah Pak. Orang yang tidak tenang di rumah ini, panas rasa rumahnya. Dia suka di luar, kenapa ada barang curian? Kita koreksi diri kita. Bah mangkodak tanang laki yang bawa di rumah. Bah mangkodak tanang wak di rumah. Ledak banyak barang yang maliang. Dia di rumah wak, nan laki ke rumah. Evaluasi diri Pak. Dikatakan sepenuh perut. Jadi Allah katakan bahwa ya'kuluna fi butunihim nara. Memakan api sepenuh perut. Jadi angek-angek parut Pak. Kalau ada nan suku angek parut, sariawan tak baranti, perlu koreksi diri. Lendak banyak memakan harato yang zalim. Ini Allah katakan. Justru kita renungan juga Pak. Yang jelas, apabila ada barang orang lain, hasil curian, rampokan, pasti hati tidak senang. Ini adalah simbol dari burung elang yang suka mencuri. Diceritakan kepada Ibrahim Nabi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu burungnya adalah burung merpati. Apa istilah burung merpati? Jinak-jinak merpati. Jinak-jinak merpati suka, yaitu simbol burung merpati adalah suka memberi harapan. Janji-janji palsu. Atau disebut juga dengan PHP istilah sekarang. Pengharapan palsu Pak. Inilah simbol dari burung merpati. Jadi kalau ada yang suka memberi janji palsu pada orang lain, apa saja, maka ini adalah simbol dari merpati. Bunuh, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua, burung merpati itu mempunyai sifat oportunis namanya. Yaitu apabila menguntungkan dia, apabila makan diberikan, dia datang. Habis makan dia pergi. Kenapa berkawan dengan si fulan, kata kita? Karena perut saya kenyang olehnya. Ini kawan yang tidak bagus Pak. Kalau untuk mengharapkan harta, maka ini kawan yang tidak bagus. Kawan yang bagus itu Allah katakan adalah, yaitu kawan yang soleh. Kawan yang bertakwa. Dalam surah ke-43 Az-Zuruf Allah katakan pada ayat 67. Al-akhilau yawma izin ya'duhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Inilah teman yang bagus, itu adalah teman yang saleh. Kalaulah bakawan je orang saleh, insya-Allah awak salat depan. Insya-Allah baudu awak, tapi bakawan je orang caliah, maka bakawan je tukang lomino judi, ko indak kada pandai main lomino, kusa kurang-kurangnya metong lomino, mengocok lomino. Tu kalau bakawan je orang nan nindak batu. Tapi bakawan je tukang menjual minyak, ko indak dapek awak minyak harumnya, usah kurang-kurang baun harum dapek. Inilah simbol dari burung merpati, bahwa teman yang penting itu adalah teman yang soleh. Yang ketiga, burung merak. Burung merak itu burung yang indah. Apabila kita ke kebun binatang, nampak burung merak, nyuk kajawa, nyuk kambang sayuk, nyuk kambang bulu mancalian ambo cantik, ambo rancak. Ini adalah simbol manusia yang pamor, yang suka memuji-muji diri sendiri, suka dipuji orang, yang pamer dalam kehidupan. Kalau nyoba buat elok, inyo pengen dipuji, tidak ikhlas dalam kehidupan. Inilah
simbol dari binatang yang bernama burung merah. Kita hindari Bapak. Kalau ada yang beribadah masih seperti ini, maka kata Allah, bunuh. Kepada Ibrahim disuruh, bunuhlah binatang merah ini. Kenapa? Karena ria di dalam kehidupan. Malah Allah menyuruh kita untuk berikhlas-ikhlas dalam beramal. Inilah Pak, salah satu simbolnya yang perlu kita tanamkan. Yang terakhir, ayam jago atau ayam jantan. Ayam jantan ko Bapak, suko mangareseh. Suko manggareta mangaja jantan lain. Kalau lain dua barihnya digaduh. Pabilo inyo lah manggareseh. Nampak batino dah amu kenyo nyo lalah Pak. Kalam rimbo nyo lalah. Kalam samak nyo lalah. Kateh pagu, kateh atuk nyo lalah. Lah dapik nang batino nyo injak-injak. Nyo pergosa. Lah selesai. Le minta maaf nyo Pak. Lah jale salah hindak. Nyo bakotat, bakukuk mengecek engkau orang. Dan lah selesai menghina, menciluk mamaliang, menghina, memburuan orang. Nyo bangga dengan perbuatan jelek yang dia lakukan. Jadi ko ado kita Pak, sudah berbuat zina, bercerita lo ke kawan. Sudah maliang berkecek lo ke kawan, merampok korupsi, bercerita ke kawan. Ini binatang bernama ayam jago. Maka kata Allah kepada Nabi Ibrahim, bantailah simbol dari ayam jago ini. Supaya apa? Supaya hatimu akan tenang. Justru Bapak Saudara, yang paling parahnya di ayam ini tidak saja sekedar melakukan perbuatan buruk, tapi bangga diceritakan kepada orang. Inilah buruknya. Allah ceritakan kepada Nabi Ibrahim. Allah suruh kepada Nabi Ibrahim untuk memotong 4 binatang ini sebagai simbol supaya hati kita tenang. Korbankanlah ini, bunuhlah ini, kata Allah. Inilah yang diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah 260 sebagai pembuktian bahawa Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya diberi ketenangan dalam hidup. InsyaAllah Bapak Saudara, bagi kita yang telah mempunyai kemampuan berkorban, maka kita segeralah berkorban. Mudah-mudahan dengan menyembelih sapi, menyembelih kerbau, menyembelih kuda, menyembelih onta bagi yang daerah Mekah, menyembelih kambing atau domba, mudah-mudahan sifat hewaniah ini hilang di dalam hati dan hilang di dalam diri kita. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita, sehingga manfaat ini menjadikan kita orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.